Kok dikit-dikit nangis sih? Baper lagi. Apa-apa kok jadi perasaan? Pernah nggak kita dengar pasangan kita atau teman cowok kita atau bahkan sahabat kita sesama cewek ngomong kayak gitu? Pasti bikin kita jadi spontan mikir kan? Apa iya sih selama ini aku kayak gitu? Baperan, cengeng, terus semua-semua aku masukin hati, jadi perasaan tersakiti. Ini nih penjelasannya. Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Jadi cewek itu jangan cengeng, jangan sensi, jangan semua-semua jadi beban pikiran. Nanti kamu dianggap lemah loh. Mungkin kita pernah ya dengar nasihat bijak kayak gini. Nasihat ini nggak salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Loh, gimana maksudnya? Kita kenali dulu cara kerja otak pada cewek dan pada cowok, supaya kita tahu apa sih yang bikin kita jadi begitu sensi selama ini. Otak pada cowok itu bekerjanya bolak-balik, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, terus ke belakang lagi. Dan itu dominan terjadi di otak sebelah kiri mereka. Ini semua berdasarkan penelitian dari ahlinya ya, bukan asbun dari aku. Nah, cara kerja otak yang kayak begini bikin cowok itu lebih cepat cari solusi untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Mereka gak akan mikir apa yang mereka rasakan. Yang penting solusinya dulu saat ini. Sementara cara kerja otaknya cewek itu menyamping. Ia mengolah informasi itu dari kiri ke kanan, terus balik lagi, kiri ke kanan lagi. Itu membuat cewek punya keseimbangan yang lebih baik di saat dia ngadepin masalah. Dia tidak hanya memikirkan solusinya saja, tapi juga intuisi plus logika. Ditambah lagi aliran darah ke otak pada cewek itu lebih banyak daripada cowok. Sehingga itu membuat cewek cepet ngerasa iba, berempati, intuitif, tapi juga sekaligus rentan cemas, depresi, dan menderita gangguan pola makan. Makanya, banyak kan kita dengar dan baca, kalau cewek sedang ada masalah, berat badannya jadi ikut berantakan. Entah itu jadi lebih gendut, atau malah kurus kering. Nah, dari penjelasan cara kerja otak ini saja, kita sudah bisa tahu kenapa cewek itu lebih perasaan daripada cowok. Karena saat mereka menghadapi masalah, ada banyak pertimbangan di kepala mereka daripada cowok yang kesannya langsung sat-set aja. Berarti fix bener dong ya, pendapat kalau cewek itu makhluk paling perasaan di muka bumi? Iya, bener. Cewek dilahirkan dengan kemampuan menggunakan perasaan lebih besar daripada cowok. Tapi ini bukan tanpa tujuan. Ini terjadi supaya antara cewek dan cowok bisa saling melengkapi. Itu tujuan dasarnya. Tapi sayangnya kemampuan cewek menggunakan intuisi mereka lebih dominan ini sering kali dianggap sebagai kelemahan. Apa iya? Wanita memang terlahir dengan perasaan yang lebih mendominasi ketimbang cowok. Tapi hal yang dianggap sebagai kelemahan itu justru adalah kekuatan terbesarnya. Sekalipun intuisinya seringkali bergerak lebih dulu, bukan berarti cewek nggak pakai logika saat berpikir. Justru karena perasaan itulah mereka jadi berpikir bagaimana supaya masalah yang sedang dihadapi itu bisa diselesaikan, plus tetap menjaga perasaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Contohnya nih, saat seorang cewek jadi pemimpin perusahaan, di mana didapati ada anak buahnya yang melakukan kecurangan, maka reaksi pertamanya adalah memikirkan cara gimana supaya dia bisa menegur anak buahnya itu tanpa harus bikin perasaannya luka. Kalau dia dendam kan jadi malah lebih parah. Mungkin dia akan panggil secara pribadi. Setelah itu diajak ngomong, dijelaskan letak kesalahannya, baru setelah itu memberi sanksi yang sesuai. Atau seperti kasus yang saat ini kembali viral, di mana di dalamnya terjadi pelecehan yang dialami oleh korbannya yang seorang cewek. Ini yang sangat kita sesalkan banget ya. Di mana jelas dikatakan di situ bahwa si cewek ini sebenarnya baru bereaksi keras bahkan sampai meludahi pelaku yang melecehkannya karena sudah beberapa kali dia mencoba menegur dan tepis baik-baik tapi tidak mempan. Semoga tidak ada lagi peristiwa yang seperti ini terjadi. Kita balik lagi ke sini.
Ya, seperti itulah cara kerja cewek menghadapi situasi. Dicari sela baiknya lebih dulu. Hal ini beda sama cowok yang kalau dihadapkan di situasi yang sama, mereka kan cenderung lebih dulu pakai kekuatannya. Ngomong keras atau bahkan langsung mencaci tanpa mikir gimana perasaan orang yang ditegur itu. Hasilnya ya langsung bakbuk-bakbuk. Tentu saja contoh tadi tuh nggak selalu sama reaksinya ya sobat. Ada juga sih beberapa kasus yang malah sebaliknya, di mana cewek yang langsung bertindak tegas cenderung kasar, sementara cowok malah slowly but sure gitu ya. Hanya saja rata-rata seperti yang aku ilustrasikan tadi. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi, apakah perlakuan seorang cewek yang kayak gitu itu lemah? Aku rasa tidak. Sebab menurut penelitian, ketika perasaan digabungkan dengan logika di saat dan porsi yang tepat, itu justru akan jadi kekuatan terbesar. Dengan cara menyentuh perasaan orang lain yang terlibat, sekaligus membuat mereka tersadar, dan bisa jadi lebih legowo menerima konsekuensi perbuatannya, ketimbang ketika mereka langsung ditegur dan dihukum saat mereka juga terpancing emosi di saat yang sama. Berangkat dari pemahaman ini, aku ingin mengajak para cewek, kaum wanita, untuk tidak perlu mengerdilkan hati saat kita dibilang baperan. Emang itu senjata kita kok, tapi baperan yang proporsional ya sobat, dan juga di waktu yang tepat. Karena saat kita dipercaya berada di posisi-posisi yang krusial seperti pemimpin, kita perlu juga loh sesekali pakai perasaan untuk mengambil keputusan yang manusiawi sebelum menggunakan logika untuk mengambil keputusan secara logis. Hadirnya makhluk bernama wanita di muka bumi ini bukan untuk dijadikan sasaran pelecehan, terus dianggap lemah karena punya perasaan seperti ini. Peringatan ya buat sobat cowok, kaum wanita ada itu untuk menjadi penyeimbang buat kalian. Kehadiran mereka justru seharusnya dilindungi oleh para cowok yang memang dilahirkan dengan naluri alaminya merespon segala sesuatunya lebih cepat. Ya, lebih cepat tanggap gitulah. Kemampuan wanita yang cenderung multitasking juga tidak dimaksudkan untuk meniadakan kaum pria dari muka bumi ini. Semua kelebihan sekaligus kelemahan itu adalah bertujuan untuk saling melengkapi. Sekali lagi, untuk saling melengkapi. Semoga pesan di video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Makasih untuk dukungan kalian dan always be positive person in our life. See ya!